Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang sesudah selesai membaca Fatihah, beliau membaca surah. Jadi apabila kita sembahyang membaca Fatihah, kemudian membaca surah, walau satu ayat, di situ kita sudah dijalankan oleh Allah di dalam jalannya Rasulullah SAW, yang mengakibatkan bahwa kita akan dicintai oleh Allah, yang mengakibatkan dihapuskan dosa-dosa kita. Jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberi kita kecintaannya yang mengakibatkan hapus dosa, yaitu Allah menjalankan kita di dalam mutaba'ah, mengikut Rasulullah SAW. Tapi jangan kita lupakan tanda-tanda orang yang mengikut Rasulullah, yang menghasilkan cinta Allah dan menghasilkan akan ampunan dari Allah. Ini sangat penting, jangan dilupakan. Ialah hadis Rasulullah SAW, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu." Buktinya Allah Ta'ala memahabbahi, mencintai, yang akibatnya tadi menghapuskan dosa, Allah turunkan musibah terus-terusan kepada hamba itu. Ini sangat penting sekali, jangan dilupakan. Karena apabila kita lupa akan hadis ini, niscaya goyanglah iman kita. Keterangannya, apabila kita mengikuti Rasulullah dan kita yakin bahwa Allah Ta'ala mencintai kita dan Allah Ta'ala mengampuni dosa kita, tapi kita lupa tandanya semua yang demikian adalah turunnya musibah. Tatkala turun musibah ke diri kita atau orang yang berhubungan dengan diri kita, seperti ibu, istri, anak kita, atau harta benda kita, tertimpa musibah, niscaya goyang iman kita kalau melupakan hadis ini tadi. Timbullah pertanyaan di dalam hati kita dan utak kita, maka Tuhan sudah memberi lawan aku mengikut Nabi dan aku mengikut Nabi. Maka Tuhan menjanjikan apabila mengikut Nabi dicintainya. Maka Tuhan menjanji apabila dicintainya diampuninya. Kenapa jadi masih bala turun terus menerus lawan aku? Belum baik lagi sebuting datang pulang penyakit yang lain. Belum cukup datang lagi yang lain. Belum baik lagi datang pulang yang ini. Baun lagi datang pulang. Berturut-turut datangnya musibah. Nah, disinilah goyangnya iman kita kalau kita lupa akan hadis idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Tapi kalau kita ingat datangnya musibah ini sebagai bukti yang nyata, yang terang daripada matahari, bahwa mutaba'ah kepada Nabi yang menghasilkan cinta dan maghfirah dari Allah sudah nyata, yaitu datangnya bala musibah.
Ini dijelaskan lagi oleh hadis yang lain. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma al-ulama, thumma al-awliya, thumma al-amthal fal-amthal, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang paling besar dan berat dan terus menerus dapat bala, yaitu orang yang diberi titel nabi atau ulama atau wali atau orang yang menyerupai akan nabi dan ulama dan wali-wali tadi. Insya Allah apabila kita tidak melupakan dua hadis ini, pertama, idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Yang kedua, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, tsumma al-ulama, tsumma al-awliya, tsumma al-amthal fal-amthal. Bagaimanapun datangnya bala dan banyaknya bala, kita tetap bergembira. Karena itu adalah ciri khas orang yang mengikut Rasulullah dan dicintai oleh Allah dan ada berdosa hidupnya. Tapi kalau bala musibah itu ada pada seseorang itu, maka mutabaahnya kepada Nabi itu hanya pengakuan belaka. Kecintaan Allah hanya dakwaannya saja. Dosanya merasa diampuni pun kiraannya aja. Sebab ciri dan tandanya tiada ada. Buktinya tatkala sewaktu-waktu menimpa musibah kepadanya hamuk badung. Malahan di dalam hadis lagi disebutkan yang mafhumnya, selama masih ada dosanya di akhir umurnya ditambah berat penyakitnya sehingga tiadalah keluar ruhnya dari badannya kecuali sesudah bersih betul-betul daripada kotoran dosa. Allah tidak mau menerima ruhnya kalau masih ada kekotoran. Jadi dibersihkan lebih dahulu sebersih-bersihnya. Itu istilah orang Banjar, garing barat atau bangat. Itu adalah untuk membersihkan dosa. Karena Allah cinta, karena inya mengikut Nabi. Ini penting kita kita jangan lupakan hadis-hadis tanda-tanda mutaba'ah dan mahabbah dan maghfirah dari Allah tadi adalah musibah datang. Disebut musibah itu atau bala itu ngarannya balaan hasanan, musibah yang sangat baik, bala yang sangat baik. Di mana kebaikannya? Adalah tanda yang nyata bahwa orang itu sudah mutaba'ah kepada Rasulullah dan dicintai oleh Allah dan dihapuskan dosanya. Kalau ada pertanyaan, orang itu sudah bersih dari dosa, kenapa jadi masih dapat musibah seperti nabi-nabi? Nah, di sini jawabannya bahwa tiap-tiap orang yang sudah bersih, apabila datang musibah kepadanya, maka itu untuk raf'ud darajat, menambah derajatnya tambah tinggi.
bukan menghapus dosa, karena orangnya sudah tidak berdosa seperti Nabi. Nabi Muhammad SAW apabila sidin datang panas badan, maka 2 ganda daripada panas orang sedunia. Padahal sidin kepala dari seluruh makhluk. Nah kayak itu. Umur 6 bulan di dalam parut sudah ditinggalkan ayah. Menjadi yatim. Keluar dari parut ibunya, lagi halus, ibunya meninggal pulang. Dipelihara oleh Kai 2 tahun, umur 8 mati pulang Kai. Dipelihara oleh Mama Rina dan sanak abah di dalam keadaan susah, tidak ada warisan, menggembala kambing orang, mengambil upah. Musuh pulang banyak menyakiti sidin. Cuma kada seberapa, karena julak sidin masih ada. Meninggal pulang Marina sidin. Disitulah Nabi Muhammad SAW dapat ujian lagi. Musuh nang asalnya ada tapi wani menyakiti, karena masih ada yang dipandang ditakutinya, yaitu Marinanya Nabi. Ada julak lagi, julak pulang mati. Tapi masih ada lagi bini sidin yang paling tua, Siti Khadijah, orang nang kaya raya. Nabi Muhammad SAW berduit, mati pulang Siti Khadijah, ada lagi nang memberi duit. Nah sesudah itulah habis-habisan musuh Nabi dari keluarga Abu Lahab dan orang lain, Abu Jahal dan kawan-kawannya, berencana hendak membunuh Rasulullah SAW. Coba bayangkan, padahal Rasulullah SAW ini rahmat bagi alam semesta. Nang kaya itu sejarah hidupnya, nang rahmatan lil alamin, kaya itu sejarahnya. Kalau kita ini mengaku rahmatan lil alamin, tapi sejarah kita bukan rahmatan lil alamin. Kita di dalam kesenangan, kemewahan, serba-serbi cukup, berkelebihan. Pangkat bukan nabi, cuma mudah mengaku bahwa diriku ini suci, murni, bersih. Itu pengakuan nafsu belaka. Pensuci daripada segala kekotoran itu tandanya mana? Yaitu musibah. Diberikan kita ini kesenangan, harta cukup, rumah cukup, badan sehat, istri sehat, anak sehat, keluarga sehat. Kada syukur kepada Allah. Diuji dengan kurang sedikit saja daripada harta,
sudah kayak hilang akal kita. Kada sabar dapat ujian. Dibari kesenangan kada syukur, dibari ujian kada sabar. Apakah kita tiada sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang tidak syukur akan nikmat, tidak sabar atas bala, Allah memerintahkan keluar dari bawah kolong langitku, jangan ikut menginjak bumiku, cari Tuhan selain aku. Senantiasa di dalam kutuknya Allah. Sampai ke dalam kubur, kubur itu kubur Allah. Allah punya, dikutuk dalam kubur. Gara-gara dapat kesenangan kada bisa bersyukur, dapat kerugian kada sabar. Ini sedikit keluar daripada kata-kata lil ittiba' karena mengikut Nabi. Bal qila biwujubi dzalik, ada yang mengatakan ulama wajib membaca surah, bukannya sunat. Karena Rasulullah SAW kada pernah sembahyang meninggalkan membaca surah. Tetapi yang lebih aula, surah itu 3 ayat. Walaupun 1 ayat itu sudah membaca surah namanya. Cuma yang aulanya 3 ayat. Adapun fahaman daripada kata-kata ayatan di sini atau qiraatu syai'in di sini, walaupun 1 ayat itu menunjukkan mendapat pahala sunat. Apabila membaca 1 ayat sudah hasil mengerjakan sunnah, sudah mengikut akan Rasulullah. Yang aulanya adalah 3 ayat. Wayambaghi hamluhu, sugianya memuhtamilkan akan si akal tadi ala husuli asli sunnah, atas hasil asal daripada sunnah Nabi. Artinya mendapat saja sudah pahala sunat walaupun 1 ayat. Tapi lamun hendak dapat nang aula 3 ayat, bukan 1 ayat. Wa yusannu suratu fi rak'atayis subhi, surah itu disunatkan pada 2 rakaat sembahyang subuh, awal dan kedua. Wal jumu'ati, dan hari Jumat, awal dan kedua juga. Wal idi, hari raya. Wa ghairihima, dan lain daripada Jumat dan hari raya. Mimma ya'ti, daripada sembahyang yang akan datang sebutannya. Wa fil ulataini min sa'iris salawati, dan pada 2 rakaat pertama dan kedua pada seluruh sembahyang yang lainnya, walau naflan, sekalipun sembahyang sunat. Nah ini kita ingatkan, sembahyang sunat, sunat juga membaca surah atau ayat. Amun hendak mengikut Nabi, amun kada hendak mengikut Nabi, a'udzubillah, yang kada dibaca. Sembahyang wajib, apalagi sembahyang sunat. Kalau mengikut Nabi, sembahyang sunat saja makai surah. Barang aja qul ya qul wallah, barang aja.
Dalilnya lil ittiba' fil maktubat, karena mengikut Rasulullah pada sembahyang yang fardu. Wa qisa biha ghairuha, dikiaskan dengan sembahyang fardu sembahyang yang lainnya yaitu sunat. Adapun wa qira'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi ghairil ulataini li bayanil jawazi. Adapun Rasulullah SAW membaca surah pada rakaat yang bukan pada awal dan kedua, bahkan dalam rakaat ketiga dan keempat membaca juga akan surah Rasulullah, itu pekerjaan menyatakan hukumnya harus. Jadi lamun hendak samunyaannya rakaat diisi dengan surah sesudah Fatihah harus. Nang sunatnya aja itu rakaat pertama dan kedua. Ketiga keempat itu harus. Naam, al-masbuqu idza lam yudriki surata fima lahiqahu ma'al imami yaqdiha fima ya'ti bihi ba'da salamihi. Adapun orang yang masbuk apabila tidak sempat ia membaca surah pada pekerjaan yang ia mengikut akan pekerjaan itu serta imamnya, jadi limbahnya membaca Fatihah, imamnya ruku, umpat ruku aja. Nah surah kada terbaca. Macam apa inya lamun hendak membaca surah? Mangqadha si makmum nang masbuk tadi akan surah tadi pada rakaat yang dikerjanya sesudah salam si imam. Salami salamul imam. Jadi limbah imamnya assalamualaikum, berdiri si makmum menambah rakaat. Nah pada rakaat nang inya berdiri inilah inya membaca Fatihah serta surah sebagai mengodok bagi nang asal inya umpat lawan si makmum kada terbaca surah tadi. Ini semata-mata untuk menghasilkan pahala sunnah mutaba'ah kepada Nabi. Ammal Fatihatu fala yata'adda biha idza karraraha aslu sunniyatis surah. Adapun surah Fatihah maka tidak hasil dengan Fatihah itu apabila mengulangi ia akan membaca Fatihah oleh asal daripada disunatkan membaca surah. Bukan makmum nang masbuk tadi tatkala berdiri nah ini baca kalau Fatihah ulang. Apakah Fatihah makmum ini ganti sudah daripada surah nang bakas ketinggalan tadi karena masbuk? Bukan. Tetap aja inya membaca surah juga pulang sesudah imamnya salam tadi. Lianna syai'al wahida la yata'adda bihi fardun wa naflun maqsudani fi mahallin wahid. Dalil karena sesuatu yang satu tidak hasil dengan dia oleh fardu dan sunat yang dimaksud keduanya di dalam satu tempat. Nang fardu yaitu Fatihah, nang sunat yaitu surah. Di dalam rakaat nang inya berdiri serongonan ini, nang dikerjanya itu ada fardu yaitu Fatihah, ada sunat yaitu surah. Jadi tetap membaca surah juga sesudah Fatihah di rakaat nang inya menambah sesudah salam imam. Walau iktasara al-mutanaffilu ala tashahhudin wahidin sunna lahu suratu fil kulli aw aktsaru sunnat lahu fima qabla at-tashahhudil awwal. Jika menghendaki meringkaskan orang sembahyang sunat atas tahiyat yang satu, disunatkan baginya membaca surah tiap dua rakaat itu. Atau
lebih dari 1 tahiyat. Ini orang sembahyang sunnah 4 rakaat, hendak bertahiyat sebut sekali aja. Jadi kan ada tahiyat awal sembahyang sunatnya nah membaca surah itu ke 4 rakaatnya. Lamun inya membaca tahiyat awal serta kena rakaat yang keempat daripada sembahyang sunat itu membaca tahiyat akhir pula, disunatakanlah surah tadi baginya pada rakaat sebelum tahiyat awal aja. Artinya 2 rakaat saja, pertama kedua 3 4-nya kada. Illal ma'muma idza sami'al imama ay qira'atahu fala tusannu lahu hina idzin suratun. Nah, ini ada. Melainkan seorang makmum yang mendengar ia akan imamnya membaca surah, maka tidak dihukumkan sunat bagi si makmum pada ketika mendengar surah yang dibaca imam membaca surah sendiri. Lamunnya mendengar aja surahnya si imam, mendengar si makmum, kada disunatakan makmum ini membaca surah. Lamunnya kada mendengar bacaan imam akan surah, disunatakan juga si makmum membaca surah. Lima sahha minan nahi an dzalik, karena hadis sahih menangati maumpati imam membaca surah. Amma law lam yasma'ha aw sami'a sautan la yafhamuhu. Adapun jika ia tidak mendengar akan bacaan surah imam atau ia mendengar akan suara tapi la yafhamuhu, kada pahami si makmum akan suara imam tadi, patusannu lahu surah, maka tetap disunatakan bagi si makmum ini membaca surah. Kemudian wa suratun kamilatun afdalu minal ba'di min tawilatin wa in tala lima fihi minal ittiba'. Nah, ini supaya diperhatikan. Ini banyak yang ikut-ikutan banyak. Bermula surah yang sempurna itu lebih afdal daripada sebahagian surah yang panjang. Walaupun sebahagian itu panjang daripada surah yang hendak. Misalnya orang membaca Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu ngarannya sesurahan sempurna. Isinya cuma 3 ayat. 3 ayat itu sebaris. Dikit kada? Dikit, tapi sesurah. Lalu membaca Yasin misalnya dibaca sampai wa maliyala, panjang kada? Panjang. Mana 2 afdal? Afdal inna a'tayna sampai tuntung daripada safaru Yasin. Ini diperhatikan. Apang di Makkah aja orang ketujuh mencabut-cabut ayat. Nah, ya ngarannya tak menuruti Wahabi. Kalau menuruti Nabi yang dipentingkan surah kamilah walau handap, seperti inna a'tayna tadi.
lima fihi minal ittiba, karena surah walau handap tapi sempurna itu mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi qad yazidu thawabuhu ala thawabi ziyadatil huruf. Mengikut Nabi walaupun handap itu pahalanya lebih banyak daripada panjang ayatnya tapi kada mengikut lawan Rasulullah. Wal istimalis surati ala mabda'in au maqta'in zahiraini. Dan kedua, selain daripada mengikut Nabi yang mengakibatkan pahala mengikut Nabi itu besar daripada kada mengikut. Yang kedua, karena mengandung satu surah yang sempurna itu walau handap atas ibtida dan waqaf. Karena haknya orang mendapat musibah sabar, jangan sumpah pisau. Ini samunyaan adalah bersumber dari jahil dan lengah. Jahil dan lupa, lalu timbul sifat panas hati, emosi, penyarikan. Oleh sebab itu sifat penyarikan ini adalah merusak iman sebagaimana merusak oleh cuka akan madu. Amalannya supaya jangan penyarikan, mengamalkan setiap sesudah sembahyang asar saban hari membaca surah Alam Nasrah 3 kali, ujar Imam Syafi'i, atau 7 kali. Sudah kalau tadi membaca 3 kali? Sudah? Sepaleh? Nang balum baca, nang baluman maghrib lagi nah, masih sesudah asar. Baluman maghrib baca 3 kali bulik Alam Nasrah sampai tuntung, supaya segala bala musibah yang datang itu kita kada menyariki. Pas hariki Allah Ta'ala kena jadi musuhi sidin.